Halo guys, kita dari podcast Kelompok 6. Kita hari ini akan bahas sebuah video yang sangat menarik. Tapi sebelum itu kita akan kenalan dulu ya. Nama aku Palupi. Silakan Kak Novia. Halo, saya Novia. Kak Mary. Halo, aku Mary. Kak Ellen. Hai, saya Ellen. Keisha. Hai, saya Keisha. Nisa. Hai, saya Nisa. Oke, jadi kita hari ini akan bahas video menarik. Kira-kira video menariknya apa? Ini cuplikannya ya. Nah, Tadi saya udah bilang ke produser. benar. Sampai dibawain Jadi- makanan lah tadi. Iya. Jadi Ramadan ini benar-benar membawa berkah bukan cuma buat umat muslim aja, tapi juga ke semua umat. Setuju. Karena ya contohnya bahkan pendeta pun dapat berkah. Iya. Iya kan, bisa Iya. diundang di login. Ya sama aja kayak Natal, Iya, iya, Imlek. iya. Kan kita juga merasakan kebahagiaannya. Paling tidak yang paling simpel, libur. Iya. Kemudian yang kedua kalau Natal paling enggak nonton Home Alone, acara-acara TV itu biasanya spesial. Udah 10 kali saya nonton itu. Itu Udah sampai dia, hafal kapan dia betul muncul. kan. Paling tidak itulah yang kita rasakan. Dan kalau di Islam memang sejak awal Islam itu mendeklarasikan sebagai agama yang rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi semesta, bukan hanya lil muslimin, bukan hanya bagi orang Islam, bukan hanya lil insan untuk manusia, tapi semesta. Makanya ketika ada war takjil, kita seneng tuh, karena Oke, tadi kan udah ada sedikit cuplikan nih video yang sangat menarik, lucu, terus juga enak gitu ya dilihatnya, ada kedamaian gitu ya. Ada tadi tentang Habib Ja'far dan juga Pendeta Marcel yang tentang ngewar takjil. Ada yang tahu nggak nih yang ada di sini? Ada yang pernah denger nggak yang viral itu? Yang pas lagi bulan Ramadan nggak sih, Kak? Ya betul banget Keisha. Yang lainnya? Ada yang tahu nggak? Aku tahu, aku karena fansnya Habib Ja'far. Suka nonton podcast dia di YouTube. Podcastnya kalau nggak salah nama channelnya itu Login ya. Yes, betul banget. Aku juga ngefans banget sama Habib Ja'far gitu ya. Aku juga sering banget ngeliat podcastnya Login. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman semua untuk sharing point of view dari kalian dari podcast tersebut. Ada yang mau sharing nggak nih? Point of view dari sisi video yang tadi ya, yang dicuplikin tadi ya, yang tentang nge-war takjil. Ya. Nah, kalau aku sih karena di sini karena aku beragama Muslim, jadi point of view dari aku ini pribadi ya, point of view dari setelah nonton videonya sebelum di podcast ini sebelumnya aku pernah nonton juga videonya. Jadi point of view dari aku itu kontennya atau podcastnya Habib Ja'far yang tadi yang tadi dicuplikan tadi itu lebih ke damai sih. Jadi emang kayaknya kita harus melanjutkan untuk meng-share kembali si kedamaian itu ya, toleransi yang sangat kuat. Jadi nge-war takjil itu menurut aku kayak kita kan sebagai muslim, kan biasa orang muslim tuh setiap bulan puasa kan berjualan takjil, orang-orang yang muslimnya tuh berjualan kayak gorengan segala macam. Nah, yang non muslimnya ini meramaikannya dengan membeli takjilnya. Biasa non muslimnya yang aku lihat itu dia membelinya itu dibagikan kembali ke yang berpuasa gitu. Jadi kayak melihat sesuatu yang damai, yang indah di Indonesia tuh seperti ini gitu yang seharusnya. Itu sih point of view dari aku. Jadi semenjak ada podcastnya dari Login, itu kayak kita ngerasanya tuh sekarang lebih damai gitu. Jadi seru juga gitu. Oh ternyata dari non Muslim juga menghargai kita sebagai Muslim ya, bahwa kalau misalnya belum puasa juga mereka bukan hanya meramaikan tapi membeli bisnis dari jualan-jualannya orang-orang Muslim ini. Terus udah gitu mereka juga memberikannya kepada yang berpuasa lagi. Jadi kayak melihatnya damai, indah gitu. Itu sih seru juga ya. Mungkin dari yang lain, dari yang Kristiani yang Mungkin boleh. point of view-nya Dari gimana? aku boleh? Boleh. Kebetulan aku Buddhis dan baru tahu setelah nonton podcastnya tuh yang sempat viral tahun lalu ya, apa 2 tahun lalu, baru tahu takjil itu boleh dibeli semua
agama gitu, bukan hanya untuk muslim gitu. Jadi dalam waktu itu saya juga penasaran ngajak teman kerja saya, oh saya boleh beli? Boleh. Oh saya kirain selama ini tuh takjil tuh hanya boleh untuk orang yang puasa, yang nggak puasa nggak boleh beli gitu. Dan setelah nonton podcast itu saya juga samperin kan ke pasar, ternyata saya yang ngeborong jadinya. Jadi menurut aku bagus banget sih, karena open mind orang juga ternyata yang jualan itu dan yang jualan orang muslim, dan setelah ke pasar ternyata yang jualan bukan semuanya muslim juga, UMKM semua yang non muslim juga boleh jualan. Memang jadinya ngelihatnya bagus banget untuk toleransi antar beragama. Wah, Begitu. menarik ya. Tadi udah dari POV-nya Muslim ya, Muslim dan Buddhis. Sekarang coba kalau ada yang Kristen di sini? Aku deh, aku boleh. Oke, boleh. Kalau aku secara pribadi ya, kan aku Kristen ya. Aku kayak menanggapi wartajil itu menurut aku menjadi berkat sih buat aku. Karena kayak kita kan pulang selalu sore ya. Terus yang kayak kita juga lapar gitu. Terus adanya wartajil itu jadi kayak kita pulang kerja sekalian kayak cari makanan gitu kan. Jadi kayak gampang gitu cari makanan gitu. Terus habis itu juga kayak ngelihat rame-rame UMKM rame gitu kan, yang kayak biasanya kita cuma ngeliatnya di mall gitu kan. Sekarang kayak pas lagi Ramadan tuh UMKM jadi rame. Jadi kayak ngerasa wah keren juga ya, kayak wartajil itu memberi berkat buat semuanya gitu. Gak cuma buat agama Buddhis atau agama Islam, agama apapun yang berjualan di UMKM itu merasakan berkatnya gitu sih menurut aku. Terus yang kayak banyak juga kan organisasi-organisasi Kristen yang ikut-ikutan bagi-bagi tajil gitu kan, yang kayak menurut aku itu toleransinya kuat banget sih. Itu bagus banget buat Indonesia yang beraneka ragam agama gitu ya. Itu sih menurut aku. Kalau Ya, aku kan mungkin ya. aku nyambung ya guys ya. Kalau aku Boleh, kan Katolik tuh. Iya. Jadi sebenarnya aku melihat World Takjil ini bagiku tuh kayak menyenangkan sekali ya. Kayak meskipun yang berbuka puasa kan agama Islam. Jadi aku melihat itu kok kayaknya semua orang itu mau ikut gitu loh. Kayak semua orang itu kayak menganggap bahwa wah ini asik. Jadi semua orang itu seru. Jadi mau ikut serta. Di situ aku merasakan kayak apa ya, ini loh sebenarnya toleransi yang benar-benar yang ada di Indonesia itu yang harus kita jaga terus dan yang harus kita lakukan. Bahwa kalau yang Islam lagi puasa, kayak misalnya kayak Katolik sama Kristen kita lagi Natal, kita tuh kalau Buddhis ada acara, jadi kita itu bersama-sama untuk ikut serta. Dan supaya itu aku seneng banget deh, rasanya enak gitu loh, kayak kita itu bersama-sama kayak jadi keluarga besar Indonesia gitu loh guys. Itu sih dari aku sih. Oke, mungkin aku tambahin dikit ya. Kalau dari aku, karena lingkungan kerja aku kebanyakan Chinese. Jadi ketika kita bulan Ramadan, kita siang kan biasa kita makan siang. Nah, yang Chinese itu mereka jadi rasa nggak enak gitu untuk makan. Karena kita yang menjalankan puasa, mungkin mereka kelaparan gitu ya, atau kehausan gitu. Nah, jadi yang Chinese ini rata-rata mereka makan tuh ngumpet-ngumpet gitu, padahal kita sudah sampaikan, "Kak, nggak apa-apa loh makan depanku," gitu. Kita juga kan menjalankan ibadah masing-masing, kan kalau aku nggak salah di Kristiani juga ada puasa ya? Ya ada Kak. Ya ada kan, jadi ya nggak apa-apa gitu, waktu kamu puasa pun aku juga kan makan, yang penting minta maaf gitu, "Kak maaf ya aku makan depan kamu," gitu. Mereka tuh jadi nggak enak hati gitu loh makan, saking mereka toleransi dengan kita gitu, yang menjalankan ibadah tersebut gitu. Seru. Iya, padahal sih ya. sebenarnya realitasnya banyak orang yang bertoleransi ya, cuman kadang berita-berita yang ngacau-ngacau itu ya kan, makanya kadang ngelihat berita harus pintar-pintar juga. Karena dalam situasinya di Indonesia itu nggak segitunya kok, ya kan? Di Indonesia juga saling menghormati. Aku dari kecil tinggal aku di daerah Rangkas Bitung, dan rata-rata keluargaku juga banyak Chinese, ya kan? Teman-temanku juga banyak Chinese. Sekarang aku nikah pun dengan Chinese, jadi menurut aku kayak, oh enggak ya, yang di berita-berita itu ternyata enggak se realitanya, enggak kayak gitu. Kadang berita itu terkadang dilebih-lebihkan untuk Benar. memecah Indonesia terkadang ya, namanya mungkin ada politik, ada apalah gitu kan. Kenyataannya aku berbeda pun dengan suami malah kayak, "Kamu nggak puasa?" Kalau lagi kayak, "Oh aku lagi datang bulan, oh kalau lagi datang bulan nggak boleh puasa ya," gitu. Terus kayak misalkan lagi puasa pun, "Kamu mau buka puasa apa?" Terus ya mertua pun kayak menghargai, "Novi mau makan apa?" Jadi kayak
realitanya di lingkungan yang kita hadepin sekarang ini juga nggak seperti yang di berita-berita gitu, bahwa kayak teman-teman, kayak misalkan kayak teman-teman aku juga banyak yang non-muslim, kayak ngucapin lebaran, ngasih hampers gitu. Jadi kayak sebenarnya aslinya Indonesia tuh seperti ini. Jadi saling menghargai, damainya cinta kasih berbeda gitu kan. Jadi kayak kita damai aja ngeliat yang realitanya. Tapi kadang kalau misalnya melihat di Instagram, berita-berita itu kebanyakan politiknya deh kayaknya untuk ya yang seperti itu kita pinter-pinter lah. Karena realitasnya tidak seperti itu, jadi berita-berita yang seperti itu kadang diabaikan aja gitu. Kan aku suka lihat banyak berita yang memecah Indonesia ya. Yang memang mungkin I don't know itu politik, I don't know itu kenapa gitu, tapi realitanya yang aku jalanin selama ini di Indonesia, yang aku selama tinggal dari kecil, banyak perbedaan dengan teman-teman yang lain, dengan keluarga, itu malah nggak kenapa-napa gitu. Itu sih. Jadi memang kita kayak harus melihat realita, jangan melihat banyak beritanya gitu. Kadang realita itu nggak kayak gitu, padahal Indonesia nggak seperti itu gitu kan kenyataannya. Ya, menurut kalian gimana? Yang aku rasain sih dari kecil sih seperti itu ya. Maksudnya kenyataan itu damai banget gitu. Aku pun banyak teman-teman yang non-muslim tapi nggak apa-apa, nggak ada kenapa-napa gitu. Menurut Nisa, mungkin dari Palupi, Kesha punya temen nggak yang ngerasain sama juga gitu kan? Oke, Kak Mary mau ini? Aku tambahan dari Kak Novia. Kalau aku kebalikannya Kak Novia. Circleku dari kecil tuh semuanya muslim. Kebetulan aku sekolahnya di sekolah negeri gitu kan. Jadi menjelang bulan puasa itu biasa sekolah negeri diwajibkan pakai baju daerah, maksudnya agak tertutup baju, terus pakai hijab gitu kan. Dan akunya non muslim sendiri, aku satu-satunya Buddhis di sana. Terus gurunya juga nggak maksa saya, kamu nggak mesti harus pakai baju muslim atau harus pakai hijab. Dan saya waktu itu nggak mau ketinggalan sendiri lah, jadi ikut-ikutan juga pakai hijab. Jadi dari situ saya pelajaran memang ada tradisi atau yang dijalani saat bulan puasa atau lebaran tertentu agama, cuman nggak dipaksanya, kitanya harus mengikuti karena memang dihargai, kamu tidak muslim, kamu nggak mesti wajib. Cuman karena menurut saya teman-temannya semua pakai, masih kecil kan, terus juga merasa nggak mau beda sendiri, ya udah deh saya ikutan juga biar kelihatan nggak beda sendiri gitu. Iya. Fun fact-nya aku juga kayak gitu waktu SD. Jadi kebetulan aku lahir di keluarga yang beragam juga sebenarnya, ada Kristen, Katolik, China, Islam juga. Jadi sebenarnya hidup di keluarga yang toleransinya itu tinggi sebenarnya. Nah, waktu SD itu sama pengalamannya kayak Kak Mary, aku tuh sekolah di negeri, jadi kan banyak yang muslim ya mayoritas. Jadi waktu itu kan setiap hari Jumat biasanya kalau negeri tuh ada yang pengajian pagi-pagi, apa namanya, aku lupa. Pokoknya gitu. Terus pada pakai baju muslim kan. Terus aku minta sama mamaku untuk beliin baju muslim, pakai kerudung. Terus jadinya aku tiap hari Jumat ikutan pakai baju muslim. Iya. Iya, pada dasarnya sih memang agama itu keyakinan ya. Karena keyakinan itu semua dari hati. Mau kita dipaksa sama orang tua pun sekalipun nggak bisa gitu. Bener nggak? Sama orang tua, sama pasangan gitu. Menikah pun kayak walaupun berbeda, ya aku nggak bisa untuk follow you gitu kan. Aku menikah karena cinta, ya kan? Cinta ke secara pribadi kamu. Tapi untuk keyakinan nggak bisa untuk kayak aku bukan karena mengikuti jejak orang tua, aku muslim, orang tua aku muslim, terus aku juga ikut-ikutan muslim. Nah, justru kalau ikut-ikutan, agama ikut-ikutan, justru kita jadi nggak taat. Ya, benar. Tapi pada saat agama ini kita yakini dari hati, terus kita tahu yang baik-baiknya, itu dijalankannya tuh indah banget, dijalankannya tuh tanpa beban gitu, menurut aku. Tapi kalau hanya, karena orang tua aku muslim, aku ikutan muslim, enggak. Tapi pada saat aku udah mulai dewasa kayak, oh ternyata agama ini buat ngerem hidup aku ya gitu. Yang namanya juga kan kita pas dewasa nggak tinggal sama orang tua terus ya. Ya emang pentingnya keyakinan tuh seperti itu. Jadi banyak hal banget pada saat remaja, kenakalan remaja. Tapi dengan kita punya keyakinan, apapun itu keyakinannya, seperti Muslim, seperti Kristiani, Buddhis, semua mengajarkan ke hal yang baik gitu kan. Semua mengajarkan
larangan-larangan yang dilarang oleh Tuhan untuk kebaikan kita sendiri, ya kan. Kalau misalnya kita nggak punya pondasi agama itu, kita nggak punya rem hidup gitu loh. Jadi kadang kalau misalkan kita kecewa sama orang lain pun, ya kita ceritanya sama Tuhan kan, ya kan. Kalau kita punya Tuhan, tapi kalau kita nggak punya Tuhan, kita cerita sama siapa? Kalau sama diri sendiri, kadang diri sendiri aja ngecewain sendiri kan. Jadi menurut aku keyakinan itu harus punya sih. Kita harus percaya bahwa di dunia ini memang semua ada yang mengatur, yaitu Tuhan. Tuhannya sama walaupun caranya berbeda gitu kan. Nah, ya dulu aku juga karena aku Muslim dari kecil gitu kan, orang tua aku Muslim, aku juga sama. Kadang nggak sholat gitu, apa sih ini sholat gitu kan, karena memang ngikut-ngikut aja. Tapi pas setelah dewasa, oh oke, pentingnya sholat itu untuk menjaga diri kita gitu kan. Terus kedua, larangan-larangan yang ternyata menurut aku kadang nggak make sense. Sekarang aku mikir, oh oke, ternyata minum alkohol itu nggak baik ya buat diri sendiri gitu kan. Terus kayak, oh ternyata larangan-larang seperti itu tuh baik buat diri kita. Yang agama larang itu ternyata baik buat diri kita. Jadi dari situ tuh kayak ngerasa sekarang lebih bukan taat sih, jauh lebih dari kata taat, tapi setidaknya aku sudah mengerti arti larangan itu tuh bukan Tuhan yang mengatur, tapi sebenarnya Tuhan ngatur untuk kebaikan kita sendiri. Itu sih yang aku rasain. Nah, coba dari kalian gimana? Sama sih harusnya ya. Ya, sebenarnya semua agama sama ya, ngajarinnya halnya pasti hal yang baik, dan hal baik itu sebenarnya menurut aku bukan dari peraturan agamanya itu sendiri. Sebenarnya point of view agama itu membuat peraturan tersebut itu untuk kebaikan umatnya. Seperti yang tadi udah di-share sama Kanovia juga gitu. Dan kalau balik ke war takjil tadi ya, kalau yang tadi kalian sharing, berarti sebenarnya berita yang kita terima itu nggak semuanya benar. Berarti sebenarnya konten-kontennya Habib Ja'far itu harusnya lebih diperluas ya, untuk kita bisa meningkatkan toleransi ini. Kalau menurut kalian gimana? Oh, aku sih setuju banget sih, karena dengan kayak aku ngeliat kontennya sih kayak Habib Ja'far, jadi aku merasa kayak, ternyata kenapa nggak sesuatu yang apa ya, Indonesia itu kan memang toleransi banyak dari banyak agama segala macam. Kenapa kita nggak mau menonjolkan yang ini gitu loh? Kenapa kita itu nggak mau memperluas yang kayak Habib Ja'far gitu? Aku pun kayak melihat yang konten yang si Habib Ja'far itu, aku sih terus terang meskipun aku bukan Muslim, aku kayak bener-bener apa ya? Aku merasa ngeling ya dengan dia ya. Kayak aku merasa kayak dia itu kayak menghargai yang umat Kristiani juga, dia juga mau tahu. Tapi dia standing point-nya dia tetap Muslim, tapi dia tetap kayak mau tahu agama orang lain, mau tahu untuk menghargai. Terus habis itu pikirannya dia itu kayak tidak kayak eksklusif, kayak bahwa dia yang paling benar. Aku sukanya dia itu sih. Menurutku keren banget itu acara login itu. Iya, selain Habib Ja'far juga aku juga ngefans kok sama siapa tuh yang Pendeta Marcel ya. Iya, salah satunya itu juga ya. Maksudnya kayak nggak semua yang kayak dari Habib Ja'far aja point of view-nya, dari siapa Pendeta Marcel juga, dia juga toleransinya juga oke gitu ya kan, dari agama lainnya selain Muslim gitu kan. Salah satunya pemuka agamanya Pendeta Marcel juga aku ngefans sih, karena lucu-lucu gitu kan, nggak terlalu serius gitu kan. Iya betul. Tapi kayak masuk gitu, kita dikasih tahu tuh langsung kayak masuk gitu. Iya betul banget, Pendeta Marcel tuh kalau khotbah sesantai itu, tapi dapet gitu poinnya. Iya. Menurut kalau aku damai ya kayak gitu ya. Aku masih sedikit menambahkan ya. Menurut aku dari adanya konten login ini kayak bisa mengurangi namanya perang agama. Karena bisa menjadi wadah komunikasi gitu loh. Ternyata tuh Islam seperti ini, Kristen seperti ini. Jadi adanya tuh pengetahuan gitu loh. Kan selama ini yang membuat jadi perang agama atau sindir-sindiran kan karena kayak nggak ada yang namanya komunikasi, nggak ada yang namanya pengetahuan. Tapi karena adanya login ini jadi kayak, oh jadi Kristen tuh kayak gini ya, oh Islam tuh kayak gini ya budayanya ya. Jadi gitu. Jadi kita jadi lebih paham, lebih mengerti satu sama lain. Yang makanya toleransi tetap terjalin sih. Menurut aku bagus ini login. Harus sering-sering ada konten kayak gini nih. Nah, setuju itu. Setuju banget.
Kalau dari Nisa gimana, Nis? Dari Nisa gimana? Kalau dari aku login tuh bagus ya karena karena podcast itu rata-rata banyaknya menyindir orang, menyindir sesuatu lah. Tapi login ini kan memberikan ilmu lah untuk kita bahwasanya semua agama itu kan pilihan, semua agama itu baik kok untuk dijalankan gitu. Tergantung dengan keyakinan mereka masing-masing, benar kata Kak Novi ya. Agama itu bukan karena turunan, bukan karena kita ikut-ikutan, tapi karena kita yakin masing-masing apa agama yang kita pilih gitu ya. Nah, login itu banyak mengajarkan itu gitu. Walaupun ya, dan mereka pembawaannya juga nggak kaku gitu ya, nggak yang tentang agama terus. Kadang ya ada gimmicknya lah dikit, tapi ya itu masih normal sih kalau untuk suatu login. Tapi yang pasti podcast login ini cukup untuk kasih kita ilmu tentang agama yang toleransi Indonesia itu cukup tinggi sih. Oke, jadi kayak boleh kali ya kita share tuh tag login ya. Tag Habib Jafar biar dia Boleh cari dong. konten terus kayaknya ya. Sama tag siapa? Deddy Pendeta Gomezer. Marcel. Bahwa ada yang muslim juga yang fans gitu ya. Oke, aku mau nanya, kira-kira kalian punya pengalaman yang sangat membekas nggak tentang toleransi di kehidupan kalian? Satu aja contoh. Aku deh. Aku dulu ya. Boleh, silakan. Boleh, Kak. Kayla silakan, Kak. Kalau aku sih toleransi membekas ya, aku tuh memang dari kecil guys, meskipun keluarga memang keluarga aku tuh backgroundnya Chinese. Aku Katolik, jadi aku dari kecil itu dari sekolah Katolik guys. Jadi meskipun di sekolah Katolik, jadi kita itu temanku dari dulu tuh campuran. Memang ada orang yang memang agamanya campuran, rasnya juga beda-beda. Jadi aku merasa kayak kalau di sekolah itu memang dari kecil aku kalau berteman itu enggak ngeblok cuma sama Chinese doang tuh enggak. Jadi aku memang lebih suka yang campur. Lah, memang kalau boleh dibilang kalau dengan berkembangnya waktu malah biasanya temen yang agak baik yang malah ajak ngomong tuh malah orang apa ya, yang rasnya beda sama aku. Dan itu malah kayak aku tuh ngomongnya dengan kayak dalam sama dia. Jadi menurutku kalau sebenarnya kalau kita mau berteman, kalau kita pikirannya cocok, kita bisa satu vibrasi, kita bisa saling toleransi itu bisa apa ya? Itu kita itu bisa nyambung gitu loh guys. Nggak harus kayak ngeblok gitu. Kayak itu sih pengalamanku kayak toleransi. Jadi dari kecil temennya nggak cuma satu ini. Jadi teman baikku pun akhirnya banyak yang tidak satu ras sama aku, beda ras. Jadi punya banyak temen ya dari banyak kalangan juga gitu ya. Oke. Betul. Tadi Kesha mau sharing? Aku sharing tentang toleransi ya. Kebetulan kan aku sama kakakku beda ya. Kakakku Islam, aku Kristen. Yang menurut aku tuh kesehari-hariannya itu, apalagi pas lagi bulan Ramadan ya, yang menurut aku tuh kayak kerasa banget sih toleransinya. Karena pertama kayak abangku kayak sahur gitu ya. Aku sama mama tuh ikutan kayak ya udah kita masak gitu kan, bantuin dia buat buka buat buka atau apa sih bilangnya? Buat sahur. Buka ya, sahur ya. Kayak buat buka sahur gitu kan. Nah, itu kayak yang menurut aku lucu juga gitu kan. Ini keluarga lucu banget gitu. Kayak mendukung untuk membuka sahur gitu kan. Jadi ikut-ikutan sahuran juga gitu loh. Jadi kayak menurut aku, terus abangku kalau pulang kerja, kalau mau maghriban kan, bawa tajil gitu ya. Menurut aku kayak, wah kayak indahnya gitu loh. Misalnya kayak, kan semua agama tuh baik ya, dibilang sama Kak Novia benar gitu kan. Makanya kenapa sebenarnya tuh kita tuh nggak boleh intimidasi gitu kan. Karena kan yang menjalankan kita itu antara kita sama Tuhan gitu kan, vertikal gitu kan. Makanya sebenarnya tuh manusia tuh nggak bisa menjudgment kayak ini agama gue baik loh, agama gue baik atau agama lo tuh nggak baik gitu. Sebenarnya tuh nggak boleh gitu kan, karena yang menjalankan kan kita gitu kan. Yang tahu hubungannya tuh antara kita sama Tuhan gitu kan, hubungannya vertikal. Jadi nggak bisa dinilai secara kasat mata manusia gitu loh. Menurut aku sih itu sih kayak maksudnya butuh yang namanya tuh kita saling mengerti, saling menghargai gitu. Biar terjadi kedamaian gitu sih. Itu sih menurut aku yang pengalaman aku yang benar-benar aku kerasa ya. Apalagi kalau Ramadan tuh. Iya, makanya kayak kita harus hati-hati dengan berita-berita yang kayak lumayan agak mengacau ya kan. Kayak aku sih di sini ya, karena pertanyaan yang terakhir yang Pak Lupi tadi tanyakan,
terkait yang apa sih pengalaman yang memang nggak enak gitu ya di agama ini. Jujur, kalau karena aku Muslim kayak lumayan banyak yang kayak underestimate gara-gara salah satu banyak berita yang tentang pengoboman dulu di Bali, di apa. Jadi kayak lumayan di Indonesia tuh agak nggak trust ya sama yang Muslim untuk yang berita itunya ya. Padahal orang Muslimnya sendiri pun kayak takut juga gitu ya. Maksudnya dengan hal-hal seperti itu karena aslinya itu Muslim juga nggak diajarkan kekerasan gitu. Nggak diajarkan yang radikal seperti itu. Justru Rasulullah itu yang setahu aku dulu guru agama aku ajarin bahwa kita jangankan untuk ngebunuh, menyakiti pun tidak boleh karena itu bukan haknya kita. Membunuh itu kan emang tidak boleh ya. Maksudnya bukan dengan cara itu gitu. Dulu aja maksudnya pas zaman dulu aja untuk kalau misalnya beritanya bukan beritanya sih kayak semacam peperangannya itu kan peperangan terjadi dulu itu kan karena memang kurangnya pendidikan, kurangnya komunikasi ya kan. Nah, kalau sekarang itu menurut aku beritanya terlalu dilebain sih. Yang itu yang lumayan kayak banyak temen-temen aku juga yang nanya kenapa sih Islam tuh harus kayak gitu. Padahal kenyataannya gue lihat lu nggak kayak gitu ya nggak mungkin kayak gitu juga karena kita nggak diajarin kayak gitu juga gitu kan. Ya mungkin itu nggak tahu ya karena politik atau I don't know gitu kenapa gitu itu terjadi gitu. Itu sih yang harus di-mention karena lumayan banyak beberapa yang nanya kenapa sih ada Muslim yang kayak gitu padahal kayaknya itu bukan Muslimnya mungkin orang mungkin bawa nama agama Muslim karena kan mungkin kadang satu bait kata-katanya itu kayak disalahgunakan gitu kayak yang apa sih namanya itu kalau misalkan apa sih adalah satu bait di agama Muslim yang memang itu disalahgunakan untuk memecah gitu kan jihad-jihadnya itu jihad-jihadnya itu disalahgunakan padahal sebenarnya jihad itu nggak seperti itu gitu. Disalahartikan kali ya mungkin. Iya, disalahartikan. Makanya harus benar-benar butuh filter paham ya Kak ya. banget. Butuh Iya, filter butuh kayak filter, butuh guru sebelum agama yang membaca benar-benar satu iya, sebelum membaca butuh filter. berita tuh butuh filter. Sama memang karena kita dari kecil juga nggak diajarin kayak gitu, kita juga kaget dengan Iya. adanya terjadi seperti itu. Nggak usah agama lain ya. Kita pun sendiri Muslim juga nggak ngerti dan kaget juga ada yang sampai radikal seperti itu gitu. Oke, kalau dari Kak Mary atau Nisa? Dari aku ya, toleransi agama ini lebih spesial sih. Keluarga aku sama kayak Pak Lupi, semua agama ada selain Hindu. Makanya setiap hari besar, aku selalu sibuk, aku merayakan semua lebaran. Terus yang membuat Berarti sama aku juga. membuka kacamata itu saat makan. Karena kan tiap agama beda makanan, beda-beda lagi tuh. Ada yang ini halal, gitu, ada yang non halal. Belum lagi bagian keluarga aku tuh lebih spesial, ada yang vegetarian, ada yang vegan gitu. Jadi saat makan tuh kami kayak standing party, buffet tuh udah ada. Ini halal ya, ini VG, ini vegan. Ini ada sendok. Jadi benar-benar menghargai, misalnya saya makan langsung cek lagi udah ada sendok yang udah tahu udah bebas makan gitu. Jadi tiap hari besar tuh semua makanan ada. Makanya tiap hari besar kalau teman saya mau gabung agama apapun, ayo enggak lah saya nggak gabung karena nanti makanan tenang serasa restoran rumah kami. Jadi tuh yang Seru ya, makan Kak. apa, dia bawa apa gitu. Jadi lumayan seru sih ya dari hari besar tuh jadi semua orang udah merasa oh saya nggak makan kebetulan mungkin ada yang minum nih saya nggak minum alkohol ya udah ini minuman kamu ini gelas kamu gitu jadi toleransinya tuh kelihatan banget walaupun kita semua beda agama siapa lebaran kita samperin cuman kita bawa makanan yang bisa kita makan sendiri. Wah, itu berarti kayaknya menarik ya. Kalau hari raya di kita rumah ke rumah kakak Kak Mary ya. iya makanya baru mau Bermacam ngomong makanan ada ya. kalau hari raya Kak Mary kayak berasa buka restoran ya Kak ya. Iya bener itu. Semuanya ada ya. Aku juga suka makanan VG tuh. Kalau lagi ada beberapa kayak mertuaku lagi sembayang gitu kan ada makanan vegetarian ya. Ternyata enak ya makanan VG gitu. Vegetarian yang- sekarang tuh enak yang gitu. Ada yang dibedain. daging-dagingan apa gitu ya. Ada yang dibedain lagi kan, ada agama Kristen apa Katolik yang tidak makan makanan sisa sembayang. Orang Chinese kan suka sembayang makanan tuh. Iya. Nah, terus bakal diinfo, ini kamu nggak boleh makan ya, ini udah bekas sembayang. Sembayang. Gitu. Jadi Aku malah baru ya, tahu. itu ramai. Iya. Iya ada kan Novia kayak gitu.
Satu meja Oh. tuh rame, antara lu bisa makan ini, lu bisa makan ini gitu lah semua. Kak Mary Hmm. jangan lupa undang kita ya Kak Mary kalau ada acara seperti itu. Iya, betul. Oh iya dong, aku juga mau tuh. Serok ya Kak. Enak ya, undangan nanti. Jadi tinggal pilih kita sesuai sama kepercayaan masing-masing ada di rumah Mary. Kalau kalau Kak Mary kan ngumpul gitu ya. Kalau aku tuh gantian. Misalkan kalau Natalan mereka yang datang ke rumah aku, terus kalau Lebaran aku datang ke mereka, terus Iya, kalau iya. misalkan Chinese New Year Benar-benar. juga Iya. datang ke rumah yang rayain Chinese New Year gitu sih. Samperin ke rumah yang merayakan, cuman ya kita Iya, bawa benar, porsi benar. makanan sendiri gitu. Oh, Tapi enak ya beragam ya. Kayak anak-anakku Iya, juga lengkap. dapat angpau Lebaran sama dapat angpau Imlek. Ini, Cincia. double ya Kak. Setiap tahun double ya kan lumayan. Lumayan buat mamanya itu mah. Nisa. Kalau aku kebetulan sahabat aku Buddhis ya. Jadi kalau aku puasa ya biasanya karena ya kita suka kayak nginep gitu ya. Nginep bareng jadi kayak lu puasa. Yaudah gue ntar ikut bangun ikut sahur gitu. Dia nyobain puasa tuh gimana gitu. Tapi di Buddhis tuh ada puasa nggak sih Kak Mary? Tergantung, Buddhis dibagi sangat banyak jenis lagi. Ada yang puasa, ada yang enggak. Soalnya kayaknya dia nggak jalanin puasa gitu. Makanya dia penasaran ketika aku jalanin bulan Ramadan gitu ya. Dia penasaran, bangun, aku sahur, dia ikut bangun gitu. Ikut nemenin sahur gitu. Kadang kan suka nginep di tempat dia atau tempat aku gitu. Dia ikut sahur. Terus nanti pas udah siangnya gitu, kok saya nggak lihat kamu minum-minum ya? Enggak, ikut puasa gitu. Padahal dia nggak baca niat apapun, tapi dia mau ngerasain kayak nahan hawa nafsu, lapar, itu gimana sih rasanya gitu. Kok Muslim kok kuat gitu selama banget ya. sebulan gitu ya, ngejalanin ibadahnya untuk di bulan Ramadan ini gitu. Dia penasaran gitu sih. Jadi kan menurut aku beberapa agama yang non Muslim juga penasaran akan apa yang kita jalanin gitu. Padahal dia juga nggak tahu niatnya apa, ya cuma nahan lapar aja gitu, nggak Lapar aja makan, nggak sama minum. nahan gak minum aja ya. Iya, Aku tambahin yang puasa boleh nggak? boleh. Sebenarnya kan kalau di Indo ini puasa tuh katanya kewajiban agama. Cuma sebenarnya tuh puasa tuh, di balik puasa tuh ada untuk kesehatan tubuh. Betul, Makanya setiap agama rata-rata ada puasanya. betul, Puasa tuh saatnya betul, kita mendetok tubuh sebenarnya gitu. betul. Makanya di negara bule ada yang terapin intermittent fasting lagi. Betul. Jadi sebenarnya Cuma puasa bedanya tuh internet itu masih minum ya. jadi sebenarnya ajaran agama tuh lebih ke ngajarin kita hidup sehat juga nggak sih? Gitu. Setuju Iya, nggak sih? benar. Betul, Betul. setuju. Betul. Kayaknya Diet ada di alami, semua Kak. agama puasa ya kalau nggak salah ya. Iya, karena Kayaknya hampir ada. semua agama ada puasanya. Cuman Ada. Aku diterapin juga apa sering enggak dengar gitu. puasa mutih atau apa Putih. gitu. Ya, Ya, kalau kalau di di Kristen ada. Kristiani gitu kan. Cuman minum air putih atau apa gitu ya. Iya. Iya. Kayak ada puasanya juga kayaknya emang semuanya Jaga kayak internet. ngajarin yang hal baiknya ada gitu. Makanya kan agama itu baik, guys. Makanya harus iya. Makanya Indonesia ini sangat beragam karena udah ditakdirkan sama Tuhan ya begini ya, kita harus terima. Bener nggak? Iya sih. Nggak mula-mula tiba-tiba begini. Karena kalau kita punya keyakinan pasti kita percaya takdir dong. Berarti Indonesia Betul. ditakdirkan dengan beragam agama begini ya, kita harus harus memunculkan toleransi. Iya. Beda agama, beda takdir ya. Jodoh, Kita harus jodoh menerima takdir itu. malah lebih Jangan sebut kayak takdir jodoh. identitas diri ya. Bener. Lebih Kayak kayak kita itulah kita orang Indonesia yang memang kita punya apa ya, kita punya identitas diri itu untuk saling kayak menghargai itu sih. Kalau aku sih beruntung banget bisa ada di Indonesia, melihat banyak beragam, terus iya. banyak yang macam latar belakang beda-beda, itu beruntung banget. Iya, kadang orang melihat rumput tetangga lebih indah ya. Tapi aku pergi ke luar negeri kemanapun, aku tetap cinta Indonesia. Ya, Enggak, Dari yang dari membuat makanannya, dari Betul. culture-nya, itu tetap menang Indonesia deh. Kalau untuk sebenarnya nyaman yang ya. membuat kita bangga keluar negeri kan orang bilang paspor kita tuh nggak ada nilainya tuh, nilai paling rendah. Cuman tiap kali aku keluar negeri, paspor kita tuh udah menunjukkan budaya kita di dalam halamannya itu. Iya, iya. Sampai imigrasi yang perhatian bilang, wah paspor kamu very wonderful katanya. Jadi memang budaya Iya, kita wonderful itu. Indonesia ya. Betul.
Iya. Oke, ya pas banget tadi kalian sempat menyinggung bahas tentang Indonesia yang beragam gitu ya. Indonesia punya identitas keberagaman ini yang akhirnya kita harus bisa menghargai, menghormati keperbedaannya itu. Kita kan banyak ya beda budaya, bahkan kita juga beda agama, yang dimana kita itu harus meningkatkan rasa toleransi gitu. Kalau tadi kan kalau contohnya kita yang tadi videonya Habib Jafar sama Pendeta Marcel pada simpel banget word takjil gitu ya, tapi kontennya itu dari kesimpulan kontennya kita jadi belajar rasa toleransi itu, dan membangun toleransi itu sebenarnya bukan hal yang susah, bukan hal yang besar, tapi bahkan bisa dimulai dari hal kecil tadi, word takjil tadi. Nah, mungkin aku tutup dari podcast yang hari ini gitu ya, bahwa kita belajar yang namanya Pancasila. Pancasila kan sebagai dasar di negara kita gitu ya. Apalagi kalau tentang agama itu ada di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti ya aku juga setuju sama Kak Ellen tadi bahwa Indonesia punya identitas yang dimana ada di sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Dan memang agama di Indonesia itu beragam. Nah, dari keberagaman ini kita bisa sama-sama belajar. Tadi kan kita udah sharing juga ya, bahkan yang Kristen belajar Muslim belajar Kristen, Buddha juga belajar Kristen Muslim gitu ya, dan sebagai macamnya itu. Nah, dari situ kita bisa menumbuhkan rasa toleransinya itu. Nah, dari podcast ini kita mau ngajak teman-teman mungkin yang nonton atau mendengar podcast ini untuk menumbuhkan rasa toleransi dan menumbuhkan atau mengembalikan rasa Pancasila itu. Pancasila, iya. Ya, karena mungkin kelima Pancasila ini kan mungkin udah mulai memudar, jadi kita harus sama-sama menumbuhkannya kembali, dan bahwa toleransi itu ada di dalam salah satu Pancasila itu. Iya, kalau kita orang Indonesia kita harus kuat ya untuk dan harus ini lagi membangun Pancasilanya ini, karena memang karena kita orang Indonesia ya kita harus mengikuti Pancasila dan dasar undang-undang yang ada gitu kan ya. Oke, terima kasih ya semua sharingnya. Thank you sharingnya. Ya, dan ini ya, kalau ada toleransi kita jadi merasa damai juga, dan itu yang mau kita sebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia dan alam seluruh semuanya ya. Seluruh dunia bahkan ya. Bahwa Indonesia ini gini loh, welcome to Indonesia gitu kan. Bahwa Indonesia ini sangat indah, sangat wonderful, sangat toleransinya kuat. Jadi nggak usah pada takut datang ke Indonesia. Oke. Setuju banget sama Kak Novia. Oke, itu aja podcast dari kelompok 6. Podcast kelompok 6 is close. Thank you. Oke, thank you.